kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Perjanjian Roem-Rogen, KII dan KMB yang beranggotakan saya sendiri dan Julian Riyadi. Saya Gerindra Prasetya. Saya Adnan Bagus Maulana. Saya Alfian Halimi. Saya Liko Rosmalawati. Saya Aska Tika Putri. Yang akan dibacakan oleh Gading Trio. Satu, Perjanjian Roem-Rogen. A. Latar belakang Perjanjian Roem-Rogen. Perjanjian Roem-Rogen dinamai sesuai dengan dua tokoh penting yang terlibat dalam perundingan ini. Roem-Rogen seorang diplomat Indonesia dari Dr. Johan van Johan, seorang diplomatik Belanda. Perjanjian ini disepakati pada tanggal 7 Mei 1949 menjelang penguasa kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Latar belakang adalah konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa tahun antara perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan kolonial Belanda. B. Isi Perjanjian Roem-Rogen. Perjanjian Roem-Rogen memiliki beberapa poin penting antara lain: 1. Pengakuan kedaulatan. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang merdeka. 2. Pembagian wilayah. Perjanjian ini mencakup pembagian wilayah yang dikenal sebagai Van Moklin, yang membagi wilayah Indonesia menjadi dua bagian, yaitu Jawa dan Sumatera di bawah pemerintahan Indonesia, sementara wilayah-wilayah lain tetap di bawah kendali Belanda. 3. Pengakuan kemerdekaan Timur. Perjanjian ini juga mencakup pengakuan Belanda atas kemerdekaan Timur yang kemudian menjadi Timur Leste. 4. Pengakuan bahwa Papua Barat belum diselesaikan. Status Papua Barat sekarang Papua dan Papua Barat tidak atur dalam perjanjian dan masalah ini ditunda hingga kemudian. C. Dampak Roem-Rogen. 1. Pengakuan internasional. Perjanjian ini adalah langkah penting dalam pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia yang telah lama diinginkan oleh para perjuangan kemerdekaan. 2. Konsekuensi politik. Meskipun perjanjian ini merupakan langkah menuju perdamaian, itu juga menjadi sumber ketenagaan dalam politik Indonesia, terutama mengenai pembagian wilayah. 3. Pengaruh dalam proses diplomasi. Perjanjian Roem-Rogen menjadi dasar bagi perundingan lebih lanjut dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara lain. 4. Kontroversi. Pembagian wilayah dalam masalah terkait Papua Barat kemudian menjadi sumber kontroversi dalam perselisihan antara Indonesia dan Belanda. D. Tokoh dalam perjanjian Roem-Rogen. 1. Mr. Muhammad Roem, Ketua Legasi Indonesia. 2. Dr. Johan van Johan, Ketua Delegasi Belanda. 3. Kanseles Mediator dari Unisi. 3. Potong belah. 2. KII, Konferensi Internasional Indonesia. Konferensi Internasional Indonesia adalah konferensi antara pemerintah Indonesia dan Bijen Koms for Federal Overlay atau BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal. Konferensi yang diadakan tanpa keterlibatan Belanda ini dilaksanakan 2 kali. Tujuan yaitu pada 20 sampai 23 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada 31 Juli hingga 22 Agustus 1949 di Jakarta. Tujuan diselenggarakannya konferensi Inter-Indonesia adalah untuk menyelaraskan pandangan antara pihak Republik Indonesia dan BFO dalam menghadapi Belanda pada sidang konferensi meja bundar. Latar belakang konferensi Inter-Indonesia adalah rencana untuk melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag. Belanda keinginan kuat Belanda untuk menduduki kembali wilayah Indonesia, bahkan setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, membuat konflik dua negara menjadi berlarut-larut. Banyak usaha yang dilakukan Belanda dalam menguasai kembali Indonesia, salah satunya dengan cara memecah belah kedaulatan RI dengan membentuk negara-negara boneka. B.
Hasil pertama KII 1. Hasil konversi inter-Indonesia KII 1 adalah 1. Disetujui nama negara Indonesia Serikat RIS akan dipimpin oleh Presiden Konstitusional. 3. Merah putih ditetapkan sebagai bendera kebangsaan. 4. Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. 5. Pemerintah RI dan BFO menyetujui pembentukan Komisi Persiapan Nasional. Konferensi Inter-Indonesia 1 diadakan di Yogyakarta. Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah rencana untuk melaksanakan konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. C. Hasil KII 2. Hasil konferensi Inter-Indonesia 2 lainnya adalah BFO mendukung tuntutan RI untuk menyerahkan kedaulatan tanpa ikatan politik atau ekonomi. 2. RI dan BFO membentuk PPN untuk menjaga keamanan Indonesia RI dan Bijen Force Federal Overlake BVO dalam menghadapi KBM. Tokoh-tokoh KII 1. Muhammad Hatta yang memimpin konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta. Muhammad Hatta juga merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. 2. Sultan Hamid yang memimpin konferensi Inter-Indonesia 2. Sultan Hamid mewakili BFO. 3. Gubernur Belanda Hubertus Johannes van Mock yang memimpin wakil negara-negara bagian. KBM Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KBM adalah sebuah konferensi yang diadakan Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Republik Indonesia RI. Peserta KBM adalah utusan dari berbagai pihak, mulai dari Republik Indonesia, Belanda, dan BOP hingga perhimpunan negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Menurut situs Kemendikbudristek, KBM merupakan salah satu bagian dari peristiwa yang mengakhiri Revolusi Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, revolusi merujuk pada suatu periode dari 1945 sampai 1950. Ketika bergeloranya semangat kemerdekaan dan dekolonisasi di tengah berbagai bentuk kacauan yang terjadi. Bermula ketika kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta ditolak oleh Belanda karena ingin melanjutkan kolonialismenya di Indonesia yang sempat terhenti karena penduduk Jepang selama 1942. Konflik bersenjata dan perselisihan diplomatik antara Indonesia dan Belanda pun terjadi segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengambil bagian dalam menyelesaikan konflik di antara Indonesia dengan Belanda. DKPBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 memutuskan untuk membentuk UNCI, Unit National Commission for Indonesia, serta mengadakan beberapa pertemuan dalam suatu pertemuan tersebut. Akhirnya kesepakatan untuk melaksanakan KBM di Den Haag selama tahun 1949 telah diselenggarakan berbagai macam bentuk perundingan dan perjanjian menuju perdamaian kedua negara. Namun masih belum membuahkan hasil. Salah satunya melalui ditandatanganinya perjanjian
dan berlandaskan pada perjanjian Renville dengan diadakan KBM adalah untuk membicarakan penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia. Proses konferensi meja bundar, penetapan waktu dan syarat KBM disepakati oleh Belanda, RIS dan BFO pada 23 Agustus 1949. Konferensi meja bundar dilaksanakan di gedung Rijkszaal Den Haag, Belanda. Konferensi dibuka dengan pidato sambutan dari Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri RI, Ketua BFO, Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, dan Ketua Mingguan UNCI. Persetujuan KMB ditandatangani pada 2 November 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. B. Hasil KBM Konferensi Meja Bundar. 1. Indonesia dibentuk menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. 2. Belanda mengakui kedaulatan RIS. 3. RIS menerima kedaulatan dari Belanda. 4. Indonesia mengambil alih hutang Hindia Belanda. 5. Status Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah menyerahkan kedaulatan pasukan tentara senjata Hindia Belanda. KINL bergabung dengan pasukan angkatan perang RIS. 6. Perang Belanda ditarik dari wilayah Indonesia. C. Dampak konferensi meja bundar. Dampak positif. 1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 2. Perang kemerdekaan Indonesia berakhir. 3. Indonesia mendapatkan pengakuan internasional. 4. Indonesia mendapatkan kedaulatan hukum untuk mendaulatan dan batas wilayah. 5. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memulihkan ekonominya. 6. Indonesia mendapatkan kesepakatan untuk memperkuat persatuan Indonesia. Dampak negatif. 1. Indonesia menjadi negara serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat. 2. Indonesia menanggung utang Hindia Belanda sejak 1942. 3. Indonesia belum berhasil mengamankan Irian Barat dari Belanda. Indonesia menjadi negara boneka Belanda. 4. Cita-cita Indonesia sebagai negara demokrasi tidak terlaksana. D. Tokoh-tokoh KMB. 1. Muhammad Hatta, Ketua Delegasi Indonesia. 2. Abdul Karim Brigdo, Wakil Ketua Delegasi Indonesia. 3. Profesor Dr. Supomo, Sekretaris 1 Delegasi Indonesia. 4. W.C. Latumenten, Sekretaris 2 Delegasi Indonesia. 5. Mr. J.K. Van Marseven, Ketua Delegasi Belanda. 6. Mr. Du Sticker, Wakil Ketua 1 Delegasi Belanda. 7. Dr. J.K. Van Rooyen, Wakil Ketua 2. Kesimpulan perundingan Rooyen adalah kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perang, mengembalikan perdamaian, dan melaksanakan konferensi meja bundar KMB di Hague. Konferensi Internasional Indonesia. Kesimpulan konferensi Inter-Indonesia adalah kesepakatan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federal. Konferensi ini juga menyepakati bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Konferensi meja bundar. Kesimpulan konferensi meja bundar KMB adalah Indonesia diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat. KMB juga mengakhiri kolonialisme Belanda di Indonesia dan perang antara Indonesia dan Belanda. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf.